Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggit Astriani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengisi mengenai materi salah satu konsentrasi penjurusan di informatika, yaitu rekayasa perangkat lunak dan animasi. Di informatika UMS sendiri itu terdapat 3 konsentrasi, yaitu sistem informasi, jaringan komputer, dan rekayasa perangkat lunak dan animasi. Pada semester 5, setiap mahasiswa itu wajib memilih salah satu dari ketiga konsentrasi tersebut. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung untuk memilih konsentrasi dan masih menggali informasi mengenai setiap konsentrasi ini. Kemarin juga ada beberapa dari kalian yang nanya-nanya ke saya tentang RPL, kayak, "Mbak, RPL itu apa sih?" Kemudian aku masih bingung milih antara sistem informasi sama RPL atau sistem informasi dengan jaringan komputer. Kemudian ada juga yang nanya tentang, "Mbak, di konsentrasi RPL itu kita pelajari apa saja sih?" Nah, di sini saya mau mengenalkan dan mau sharing sedikit ke kalian mengenai konsentrasi RPLA. Nah, apa itu rekayasa perangkat lunak dan animasi? Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. RPL sendiri itu berkaitan dengan pembuatan aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman. Jadi ketika kalian mengambil konsentrasi RPLA itu nanti nggak jauh-jauh dari coding. Kemudian apa saja sih mata kuliah atau apa saja sih pelajaran yang ada di konsentrasi RPLA? Pasti kalian sudah memegang buku biru yang dikasih ketika kalian menjadi mahasiswa baru. Di situ sudah tertera mata kuliah apa saja yang akan diambil pada setiap konsentrasi. Untuk konsentrasi RPLA sendiri itu pada semester 5 dan semester 6-nya ada 4 mata kuliah yang harus diambil. Nah, mata kuliah RPLA pada semester 5. Jadi ada 4 mata kuliah pada semester 5, yaitu yang pertama adalah computer vision, kedua adalah logika kabur dan sistem berbasis pengetahuan atau fuzzy logic, kemudian ada pemrograman game dan animasi, dan yang terakhir adalah praktikum pemrograman game dan animasi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah ini. Yang pertama adalah computer vision. Jadi, computer vision merupakan suatu ilmu yang memungkinkan sebuah komputer dapat melihat objek di sekitarnya. Computer vision merupakan subbidang dari kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Nah, tujuan dari computer vision adalah untuk memahami isi gambar digital. Melihat di sini artinya yaitu nantinya komputer dapat menganalisis sendiri gambar yang ada di depannya. Dengan menggunakan computer vision itu, kita dapat mengetahui objek dengan lebih jelas. Contoh penerapan computer vision yaitu kamera HP. Di kamera HP itu ada kotak-kotak yang dapat mengenali objek wajah kalian kan. Kemudian contohnya adalah scan QR barcode pada kemasan produk. Kemudian di computer vision ini nanti kalian akan mempelajari tentang mencari dan mengambil gambar, membangun pendeteksi objek, tracking objek atau pelacakan objek, mengenali digit tulisan tangan, dan masih banyak lagi. Untuk menulis
programnya itu adalah menggunakan aplikasi Python. Jadi di sini saya ingin menunjukkan ke kalian sebagai gambaran apa sih yang dipelajari gitu. Jadi ini merupakan proyek akhir semester milik saya. Jadi di sini kita melakukan tracking objek atau pelacakan objek. Di sini saya ingin melacak objek penunggang kuda ini yang memiliki baju berwarna biru. Nah, di sini kalian dapat melihat kotak-kotak berwarna biru. Ini namanya adalah bounding box. Jadi di sini dia akan melakukan tracking objek terhadap objek yang kita pilih sebelumnya. Seperti ini, dia akan tracking terus sampai akhir. Kemudian selanjutnya adalah logika kabur dan sistem berbasis pengetahuan atau fuzzy logic. Jadi, fuzzy logic merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Nah, di sini nantinya kalian akan bertemu dengan angka. Kalian di mata kuliah ini akan banyak hitung-hitungannya. Nantinya kalian akan belajar tentang metode fuzzy logic seperti metode Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Kemudian ada simple additive weight atau SAW, ada weighted product atau WP, kemudian ada forward and backward chaining, dan masih banyak lagi. Untuk contoh penerapan fuzzy logic yaitu pada dunia kedokteran dan biologi, itu contohnya diagnosa penyakit pasien, penelitian kanker. Terus bisa juga digunakan untuk manajemen pengambilan keputusan, yaitu manajemen basis data untuk query data. Kemudian digunakan untuk mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan masih banyak lagi. Aplikasi yang digunakan adalah Jupyter Notebook. Jadi di sini nanti kalian akan membuat program untuk membuat semacam grafik gitu menggunakan Jupyter Notebook. Untuk membuka Jupyter Notebook ini nantinya kalian bisa menggunakan aplikasi Anaconda. Selanjutnya adalah pemrograman game dan animasi. Pemrograman game dan animasi yaitu mata kuliah yang berisi teori tentang game, yang meliputi sejarah game, komponen game, genre game seperti adventure, action adventure, platformer, real-time strategy, puzzle, education, dan masih banyak lagi. Kemudian ada game player dan sebagainya. Di sini juga kalian akan membuat game desain dokumen seperti storyboard, storytelling, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu praktikum pemrograman game dan animasi. Pada mata kuliah ini, kita akan praktik secara langsung membuat game. Jadi, game itu ada beberapa macam ya, yaitu ER atau Augmented Reality, kemudian ada VR atau Virtual Reality, ada 2D dan 3D. Untuk mata kuliah ini sendiri nantinya kalian akan membuat game 2D dan 3D. Adapun aplikasi yang digunakan adalah Constructo untuk membuat game 2D dan Unity untuk membuat game 3D. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ke kalian
aplikasi Construct2 dan Unity. Jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi Construct2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen dari aplikasi Construct2. Yang pertama di sini ada layout view. Jadi di layout view ini nantinya kita akan membuat games 2D. Kemudian di sini ada view tab, event sheet, layout. Kemudian di sini ada properties bar. Jadi properties bar ini nantinya kita bisa mengatur layout view-nya seperti layout size, margins, dan sebagainya. Kemudian ada project bar dan layer barnya. Kemudian di sini ada project bar tabs-nya, ada project layer. Kemudian ada object bar. Nah, di object bar ini nantinya tempat untuk menyimpan objek-objek yang digunakan di dalam game. Kemudian selanjutnya ada status bar. Nah, ini kita dapat melihat tampilan dari game kita di sebelah kanan dengan menggunakan status bar ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen dari Construct2 ini nantinya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan memperlihatkan ke kalian tampilan dari Unity. Nah, Unity ini nantinya akan digunakan untuk membuat game 3D. Di sini dapat kalian lihat tampilan UI dari Unity. Di sini ada beberapa komponen yang umum digunakan. Yang pertama itu ada scan. Jadi scan ini merupakan window yang digunakan untuk membuat atau membangun game kita. Jadi di dalamnya nanti kita bisa melihat dan mengatur objek di dalam scan ini. Kemudian yang kedua ada project. Nah, window project ini akan berisikan seluruh aset yang digunakan untuk membuat game kita nantinya. Jadi aset-aset game itu nantinya akan disimpan di dalam project ini, project asset. Kemudian selanjutnya ada hierarki. Nah, di window hierarki ini berisi kumpulan game objek yang digunakan di dalam scan. Semua objek itu diatur di hierarki, disimpan di hierarki ini. Kemudian selanjutnya ada inspektor. Nah, inspektor ini merupakan window yang menampilkan konteks atau keterangan dari objek atau aset yang kita pilih. Jadi untuk mengatur atau melakukan setting terhadap objek, kita bisa melakukannya di inspektor. Contohnya directional light ini ada beberapa inspektor yang dapat diatur ya, yang dapat disetting. Kemudian selanjutnya ada window game. Jadi window game ini digunakan untuk melihat tampilan ketika game dijalankan. Jadi di atas ini juga terdapat tombol play dan pause untuk game. Kemudian ada asset store. Jadi jika kalian ingin mencari aset untuk game kalian, itu kalian bisa cari di
asset store ini, jadi di sini nanti ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalian bisa milih yang gratis aja. Terus di sini juga ada beberapa toolbar yang digunakan untuk membantu kita mengatur berbagai komponen di dalam permainan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mata kuliah RPLA pada semester 6. Jadi, pada semester 6 itu ada 4 mata kuliah yang diambil, yaitu yang pertama ada pemrograman sistem embedded, kemudian yang kedua ada praktikum pemrograman sistem embedded, kemudian ada machine learning, dan yang terakhir ada pemrograman perangkat mobile. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang setiap mata kuliah ini. Yang pertama adalah pemrograman sistem embedded. Sistem embedded adalah sistem berbasis microcontroller atau mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya alarm kebakaran. Alarm kebakaran itu merupakan contoh penerapan dari pemrograman sistem embedded. Jadi, ketika terjadi kebakaran, itu kan akan mengeluarkan asap. Nah, alarm kebakaran ini akan mendeteksi asap tersebut dan akan menyalakan nada peringatan. Kemudian, sistem embedded dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem kontrol waktu nyata berbasis microcontroller digerakkan oleh perangkat lunak, dapat diandalkan, dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Sistem embedded ini dapat dianggap sebagai sistem perangkat keras komputer yang memiliki perangkat lunak yang tertanam atau embedded di dalamnya. Nah, pada mata kuliah ini nantinya kalian akan mempelajari microcontroller Arduino Uno seperti penggunaan sensor dengan Arduino, kontrol elektromekanis menggunakan Arduino, kontrol wireless menggunakan Arduino, dan selain itu kalian akan mempelajari tentang Raspberry Pi dan pemrogramannya. Kemudian yang selanjutnya adalah praktikum pemrograman sistem embedded. Jadi apabila di nomor 1 itu tadi kalian akan mempelajari teori-teori mengenai sistem embedded, maka di nomor 2 ini nantinya kalian akan melakukan praktik secara langsung pemrograman sistem embedded. Nah, adapun kegiatan praktikum yang dilakukan meliputi menyalakan lampu sensor dengan menggunakan Arduino Uno dan membuat pemrograman Raspberry Pi dengan menggunakan Scratch, Python, dan Sensehat. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum ini ada 3, yaitu VirtualBox, sistem operasi Debian, dan Tinkercad. Ini merupakan simulator Arduino Uno. VirtualBox ini nantinya di dalamnya kalian akan menginstal sistem operasi Linux yaitu Debian untuk menjalankan program Raspberry Pi. Kemudian Tinkercad ini merupakan simulator Arduino Uno. Jadi karena kemarin itu kuliahnya masih online, untuk kegiatan praktikum Arduino Uno sendiri itu menggunakan simulator. Kemudian yang selanjutnya adalah machine learning. Nah, machine learning ini merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence atau AI. Teknologi mesin learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Mesin learning dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika,
dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang. Jadi pada mata kuliah ini nantinya kalian akan bertemu dengan data dan angka. Seperti mata kuliah sebelumnya yaitu fuzzy logic. Jadi di sini nanti kalian akan banyak hitung-hitungannya. Kemudian adapun materi yang dipelajari pada mata kuliah machine learning meliputi data preprocessing, kemudian supervised learning yang terdiri dari naive Bayes dan decision tree, kemudian ada supervised learning yang terdiri dari linear regression, kemudian K-means clustering, association rules, principal component analysis atau PCA, kemudian model generalisasi dan evaluasi, dan yang terakhir itu ada deep learning. Kemudian mata kuliah terakhir yang dipelajari pada semester 6 yaitu ada pemrograman perangkat mobile. Pengertian pemrograman mobile sendiri merupakan proses menulis kode-kode program untuk pembuatan aplikasi pada perangkat mobile. Nah, adapun materi yang dipelajari pada pemrograman perangkat mobile ini meliputi membuat aplikasi Hello World, activity, content provider, fragment, intent dan intent filter, kemudian ada event handling, Android style and themes, kemudian ada Android database SQLite, dan yang terakhir itu membuat project aplikasi sebagai tugas akhir. Adapun aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasinya, untuk menulis program-program kalian nanti itu menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari mengenai game dan cara membuatnya, atau ingin mempelajari mengenai pembuatan aplikasi Android, serta ingin mempelajari mengenai computer vision dan machine learning yang merupakan cabang dari AI, kalian bisa mempertimbangkan untuk mengambil konsentrasi RPL. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mencoba untuk membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi Constructo. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa langsung ke saya, nanti bisa lewat WhatsApp. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.